Halo. Ketemu lagi. Kita mau ngocok lagi sekarang bareng Anissa. Oke, mau ngocokin apa ya? Aduh, gue nervous. Slow, gue gak bakal ngasih lo ujian nasional kok. Iya, belajar. Oke, sebelumnya sama kali ya kayak sebelum video-video sebelumnya. Kita cerita dulu asal muasal kita kenal tuh dari mana, kapan, kayak gitu ya, Wak. Oke. Kita tuh kenal dari tahun 2008. Pas banget masuk SMA kelas 1. Dan kita sekelas. Yes. Berarti 12 tahun, Wak. Ya tapi dalam hukum ilmu psikologi ya udah kita udah bakalan will be friend forever ya. Of course. Amin ya Allah. Amin. Oke. Kita di satu SMA yang sama. Kita pernah sekelas 2 periode ya, kelas 1 sama kelas 3. Kelas 3 kita sebangku. Betul. Terus maaf nih, jidat gue udah ketemu. apa sih, Wak? Terus apa lagi ya? Dari mana apa kelas lagi? 3 kita duduk sebangku. Oh iya, tadi kita udah bahas juga kelas 3 kita duduk sebangku. Dan sedikit gua kasih tahu orangnya kayak gimana. Dia itu sometimes ya punya kehidupannya sendiri. Jadi ketika lu duduk berdua nih ya sama orang, kan enaknya ngobrol sih ya. Kalau dia mah sibuk mencetin namanya, Wak. Biang keringat. Biar keringat dipetusin aja sampai dipanggil-panggil tuh nggak nyautin. Gini ya, Gorek-gorek aja muka tuh, tangan nggak jauh, nggak bisa lepas gitu loh dari muka. Terus sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk jadi budak korporat. Buru-buru Iya, korporat ya, Wak. Buru pabrik. Tapi sebenarnya gini loh, Nis. Gue tuh agak kalau dibilang jealous pasti ya. Maksudnya lo tuh one of my lucky friend gitu loh. Bless kali ya, bukan lucky. Gue sih selalu berpikiran keberuntungan tuh selalu menyelimuti kehidupan lo. Amin. Tapi enggak serius. Ya, tapi sometimes gue ngerasa gitu sih, Be. Iya. Peres. Ya, gue punya temen kayak lo, itu kan termasuk hal paling Allah, peresnya gitu ketahuan kan. banget sih. Oke. Saya. Terus contohnya aja lu masuk Universitas Jakarta ya kan, Universitas Negeri gitu loh di Jakarta. Gue nggak sebutin merek ya. Iya. Universitas Negeri di Jakarta. Jakarta. Iya, benar. Oke, jurusan ekonomi ya. Ya, pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Udah makin jelas dia tuh. Makin jelas ya, Wak. I mean harusnya lu kalau sesuai dengan background pendidikan kan lu kudu jadi guru. Ya nggak sih? Iya. Lu ada kepengenan Itu- cita-cita atau Ya, dulu banget pas zaman kuliah gue pengen banget jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi lo tau kan nasib guru-guru di sini gimana? Oke. Kalau yang benar-benar ngerintis dari bawah ya. Betul, I see. Dan keluarga gue bukan keluarga orang kaya yang gue bisa hidup dengan gaji guru honorer di Jakarta. Of course. So, Karena benar. I have to try another opportunity gitu loh. Oke. Tapi lu udah pernah mencoba belum terjun ke dunia itu? Waktu kuliah emang ada syarat untuk lulus sih yang mengharuskan kita untuk ngajar terjun langsung selama 6 bulan. Namanya PKL gitu. Iya. Kayak PKL. PPL ya PPL dulu ya, PPL. namanya PPL. Jadi lu ngajar. Dulu tuh SMA juga kita sering kedatangan guru-guru PPL. Iya, guru-guru kan, PPL, coy. benar. Dan lu salah satunya. Iya. Lu ngajar ekonomi jelas dong. Iya, jelas, ekonomi. SMA Negeri Oke. Tapi penglihatan gue, lo tuh banyak banget fansnya ketika jadi PPL, jadi guru PPL gitu. Karena sampai lu temenan sama dia kan, sampai dapat surat cinta, temenan sampai. Maksudnya lu apain sih itu anak sampai Enggak gue segitunya? apain, ya Allah. Terus entahlah ya, sampai tiba-tiba ada satu anak yang tahu ID line gue. lalu
ID lain, terus kemudian mereka follow Instagram gue dan segala macam sosial media gue. Berawal dari satu anak itu, Ya, terus satu anak nyebar. itu nyebar ke seluruh kelas di angkatannya mereka. Oh my god, berarti lo jadi salah satu guru PPL favorit kali ya di Ya sekolah nggak itu. tahu lah ya. Ya, Semoga aja ya Beb ya ya. amin. Terus. Terus ya gitu, pertama kali gue ngajar, biasalah guru PPL pasti kan disepelein ya, apalagi sama anak-anak zaman Betul. Awal ngajar tuh ada biasalah anak-anak cantik yang pecicilan Yes, gitu loh. of Pas gue course. lagi ngomong, dia ngobrol lagi, coy. Terus Gue nggak didengerin. kalau lempar. Enggak, Lalu? gue nanya, kamu namanya siapa ya? Ya Allah. Padahal gue juga ditinggal. Gue kan gak bisa galak, lo Iya. tau sendiri kan, coy. Ember. Apalagi depan 40 anak gitu Terus, ya terus, kan. terus. Gue samperin ke tempatnya tuh anak, segerombolan 4 orang. Kamu namanya siapa? Gue bawa absen, gue coret namanya depan mereka. Terus? Tapi yang bikin gue terharu, mereka tuh pada gentle. Setelah pelajaran ekonomi selesai, mereka nyamperin gue minta maaf. Oh. Nah setelah itu gue jadi dekat sama anak itu. Memang sih kadang kayak gitu. Kalau lu udah punya problem dulu nih, maksudnya itu orang sebenarnya tuh cari perhatian sama lo. Iya, Ya nggak sih? betul. Pengen dianggap, pengen diayomi, pengen diapain dengan hal seperti itu. Iya betul. Gue ngira mereka bakal benci sama gue kan, atau jadi haters gue, atau bahkan jadi troublemaker di kelas I itu. see. Ternyata enggak. Ya itu Dan seperti itu yang tadi gue bilang acungin sih. jempol banget. Iya, mereka hanya butuh attention lo doang gitu loh. Dan ternyata mereka anaknya pinter-pinter banget. Pintar-pintar, ya kan? Dan jadi juara 3 besar paralel pada saat gue ngajar ekonomi. Yap. Nilai ekonominya? Enggak, di seluruh seluruh pelajaran. ternyata. Ya. Oh. Udah anaknya cantik, gaul, pinter pula. Oh my god. Boleh ya, nanti aku lihat. Modus ya. Enggak, wah, cuman penasaran aja gimana sih kok bisa. Karena paradigma pikiran gue ya, pola pikir gue enggak semuanya nih ya, enggak mukul rata. Kadang tuh gue mikir Tuhan adil dalam artian ketika lu memiliki paras yang rupawan, tapi akademis lu tuh kadang suka gitu nggak sih? Oh, walaupun nggak semuanya ya gue bilang, Misalnya, tapi kebanyakan. Dia unggul di bidang A, B-nya anjlok. Betul. Ya, gitu, Terus terus juga lebih ke akademik sih, maksud gue. Kadang kalau lu parasnya cantik, ganteng, enggak, lo pintar. Jadi lo masuk kategori yang Oh, paras gue gak cantik berarti ya, Cok. ya nggak sih? Oke. Kayak gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Kerja di perusahaan food and beverage. food and beverage. Lu general banget ya. Nyari aman banget deh, Wak. Ya Allah. Kesel. Udah bilang aja lo di dicari-cari bener kan, sih. bener. Bilang aja di perusahaan miras gitu. Iya. Terus tapi itu juga salah satu keberuntungan lo juga sih Ya, kalau alhamdulillah menurut ya, gue ya. Puji Tuhan ya. Karena kan sebelumnya lu di perusahaan itu masih outsource kan Iya, ya. awalnya Terus gue masuk outsource. Terus kenapa bisa mereka tarik? Atau gimana sih prosesnya? Atau gimana gitu? Biasalah ya, waktu kita baru lulus kuliah itu kita pasti apply job di mana-mana, entah itu of course. apa kayak apapun ya. Yes. Pokoknya yang kita cari pengalaman dulu, salary nomor sekian lah, tapi Betul. tetap kita ada hitungannya. Betul. Ya, paling enggak di atas UMR dikit Ember, lah ya, coy. terus? Nah, akhirnya pada suatu waktu gue banyak apply di job street, terus dipanggil dari perusahaan outsource. Lolos lah tuh ya, dari interview di outsource-nya, terus interview user juga. Terus masuklah gue di departemen HR. HR Iya, bagian Oke. yang nyeleksin CV. yang ngebuang-buangin CV kali. Enggak nyeleksin. Oh, nyeleksin. Terus? Emang kalau misalnya ada yang sesuai sama Kriteria requirement-nya, dipanggil. Oke. Terus upload job vacancy di job street, teleponin kandidat, Oke. arrange
meeting sama Appointment-nya HR lah ya, ya, semuanya kayak segala gitu. macam nyiapin. Jadi kayak di balik layar aja. Oke. Nah, lo kan awalnya kerja di sana itu sebagai HR. Kan setahu gue sekarang tuh di bagian finance ya. Kok bisa? betul. Maksud gue kenapa lo ditarik ke situ? Apa berarti kan mungkin mereka melihat value lo kali atau gimana tuh? Prosesnya gimana sih? Prosesnya setelah gue 5 bulan ya kalau nggak salah di HR, gue coba di perusahaan lain, gue coba interview di perusahaan lain, dan pada saat itu pun gue terbuka sama atasan gue di perusahaan ini. Gue bilang, Pak, saya izin ya, saya mau ada interview dan lain-lain. Setelah waktu itu keterima di salah satu bank swasta. Gue keterima, gue bilang sama atasan gue, pamit Pak, kayaknya saya ini terakhir deh saya kerja di HR ini. Oke lah, setelah itu seminggu banget, pas banget seminggu sebelum gue masuk tuh perusahaan baru, atasan gue nawarin, Anissa, kamu berminat nggak ya jadi karyawan permanen di sini? Karena ada kesempatan di finance, kalau memang kamu pengen, aku mau rekomendasiin kamu ke user di finance. Baik banget, atasan lo. luar biasa. Kalau belum mati jangan dikeluar itu. Sumpah ya. Terus atasan Padahal tuh gue udah, ya Allah, gue udah pamit Beb di HR. Gue udah pamit, maafin ya kalau udah salah, udah kayak gitu-gitu, udah nangis-nangisan sama atasan gue. Kan jadi gue kayak waktu di HR ini ada 2 atasan. Udah nangis-nangisan lah. Karena memang gue merasa orang-orang di HR pada saat itu baik banget, nggak kayak nggak ngebedain gitu kalau gue karyawan outsourcing, iya. Terutama atasan gue itu. Memang sih kayak sepenanggungan gitu, karena gue juga pernah dulu kerja di outsource gitu, Wak. Tapi pasti lo tahu ya perasaannya gimana, walaupun tapi memang ada orang yang underestimate outsource. Bener. Beberapa orang. Kadang gini loh, walaupun treatment mereka sama aja, cuman gue tuh lebih kayak insecure gitu, insecure apa ya bahasanya, kayak minder, Wak. Betul banget gitu nggak sih? Iya. Padahal mah sama aja kita kerja gitu loh. Bahkan kadang ada di beberapa event perusahaan itu karyawan outsource nggak dilibatkan dalam event-event itu, ya. Dari situ aja ya istilah kata kesenjangannya, selainnya pasti dari benefit lain-lainnya ya. Oke, jadi kalau ada event dari aja. Ada beberapa event yang nggak ngajak karyawan outsource. Iya, Allah, gue mah baperan, gue pulang tuh. Ya, tapi kita ngerti lah ya posisi kita pada saat paham, itu. Sadar posisi, sadar kondisi, sadar diri, Wak. Oke. Lalu mungkin perusahaan juga punya budget, Beb, buat acara itu. Tapi kan perusahaan lo bonafé banget, masa iya buat nambahin orang outsourcing nggak bisa sih? Aneh. Lalu. Gini. Ini pertanyaan agak serem sih gue. Aduh, gue deg-degan nih kalau mau ditanya, anjir, kayak lagi interview, coy. Kan kita sambil ngobrol sama Hanibi ya kan. Terus jadi gini. Ini gue udah pasang pose nih. Pengalaman asmara. Jeng. Kayaknya kalau soal asmara tuh gue nggak seberuntung yang lo bilang deh. Enggak kan, mungkin lo berpikir dari sudut pandang lo, tapi kan orang lain yang melihat, ya kan? Nah itu sih point of view tuh penting. Belum tentu yang orang lihat itu, yang orang lihat enak, yang kita alamin tuh enak, gitu kan. Cuman gue ngarahnya nggak ke sana, Wak, sebenarnya. Karena kan gue tahu nih. Ayo know what I mean. Kita kan sefrekuensi, Wak, nggak bisa. Kalau soal asmara gue kayak banyak belajar dari elu deh, Be. Enggak, gini ya, sebelum kita ke arah sana. Kalau gue bilang ya, asarnya ya, sekarang kan tes lo tuh lebih ke internasional kan. Internasional ya kan. Ya kan, Wak? Internasional maksudnya kayak luar kota gitu ya. Namanya internasional. Nasional tuh apa, Wak? Oh gitu. Ya kan? Itu apa sih maksudnya, kenapa
gue kasarnya gue bilang tuh, gue ngelihat lo yang sekarang kayak foreign hunter gitu loh. Orientasinya tuh ke foreign hunter kayak gitu loh, Wak. Gitu. Emang apa sih bedanya? Gue nggak siap. Bedanya apa sih, Wak? Lokal sama luar punya selain besar ya. Maksudnya besar badannya, pendapatannya, badannya besar, betul. gitu kan. Jangan ngeres aja mentang-mentang judulnya udah ngeres. Ya gimana cara si laki ini memperlakukan kita gitu loh. He treat you ya, like betul. a lady kali ya, Wak. Betul. Like a lady tapi nggak manjain gitu loh. Jadi kita tetap harus independen. Ngerti nggak? Kayak nggak treat you like a princess, apa aja disediain. I see. Nah, karena gue sebelumnya di relationship gue di treat kayak princess. Okay. Dia nggak bisa jemput, dia orderin Gojek, Grab buat gue. Oh yeah? Yeah, really? Pengen. Nah, itu nggak sesempurna yang bayangin nanti. Lama-lama lo akan ada di poin dimana lo ngerasa besar kepala. Iya sih, jadi dia kayak cinta banget ya sama gue, jadi kayak nyepelein gitu. Lo nggak ada istilah kata yang namanya cinta, ada dua orang ya dua-duanya harus apa sih kayak berjuang atau memiliki power yang sama gitu ya, loh. Betul. Kalau kayak paling nggak kan, dia ngedidik gue gitu loh. Ya, pelajarannya. Lu kan udah cewek gede nih, lu bisa pulang sendiri. Oke. Ya. I see. Walaupun kadang gue suka enggak usah, enggak apa-apa, gue bisa pulang sendiri, tapi tetap aja dipesenin anjir. Tiba-tiba tuh Grab udah ada di halte. Oh my god, pengen. Nah, kalau gue lembur tiba-tiba ada makanan ke kantor gue. Siapa sih yang begitu? Ada lah pokoknya, itu orang baik banget. Super the best. Ya ampun, gue kenal nggak? Siapa sih yang gue nggak kenal? Iya, lo kayak sampai sama internasional juga lo kenal kan? Oke, maksud gue perbedaan karena kan kalau misalnya ya namanya internasional kan pasti budayanya beda. Maksud gue budaya mereka nge-treatnya itu selain bikin lo pelajaran tuh apa sih yang lebih signifikan? Apa ya? Mungkin awalnya kita nggak cocok sama cara komunikasi kita. Kayak kalau di sini kan biasa ya kita basa-basi. Iya, basa-basi, jangan lupa makan ya. Ih, pernah tuh gue kayak gitu ke laki gue. Yang bule. Terus buleleng lah. Terus dia bilang gini, kenapa ya gue harus lupa makan? Mereka lebih realistis ya. Terus, enggak. Iya juga ya. Kenapa ya gue harus lupa? Oh iya ya, bener ya. Gue kayak ngapain ya, kayak itu kayak cuma basa-basi aja nggak sih yang iya kayak sih gitu. Tanpa lo ingetin pun kalau gue lapar ya gue makan ya nggak sih. Terus apalagi karena gini gue juga ada beberapa baca artikel sebelum gue paparin. Maksud gue gini, kan karena gue tahu nih goals lo itu selain apa sih, relationship sama pasangan, terus ya walaupun ujungnya kita juga nggak tahu ya, Wak. Iya, benar-benar. Lo kan suka ke apa sih traveling gitu, Wak. Nah, maksud gue, lo pernah nggak sih sama lokal sama yang internasional itu traveling bareng? Pernah. Bedanya? Ada bedanya nggak? Atau maksudnya full package dua-duanya bayarin tuh cowok atau gimana? Soalnya ini nyambung ke artikel yang pengen gue paparin. Oke. Waktu sama yang lokal itu kayak sebagian besar dia yang bayar, tapi tetap gue ada kontribusinya kayak misalnya dia udah bayarin tiket, hotel dan lain-lain. Ada saat di jalan-jalan gue bayarin makan. Itu lokal. Okay. Dan kalau internasional tuh kayak misalnya kita rencana ke satu tujuan. Ya kita beli tiket masing-masing di tanggal yang sama. Beli tiketnya masing-masing. Terus tapi kalau untuk stay itu urusan dia. Makan ya kita ganti-gantian. Tapi kontribusinya lebih banyak dia juga sih. Oh, berarti nggak ada bedanya dong ya, Wak? Ya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya? Nggak ada. Karena menurut apa sih artikel yang gue pernah baca, itu tuh lokal memang lebih nge-treat yang tadi lo bilang kan.
Jadi full package tuh ya udah dia yang tanggung. Tapi kalau bule istilah kekiniannya tuh BSBS gitu loh, Wak. Oke. Ya nggak sih? Iya, Dia maksudnya kita paham lah seberapa besar pendapatan dia, oke. Cuman ketika memang dia lagi nggak ada atau gimana dan segala macam, dia tuh nggak mau dibayarin. Dia nggak mau dibayarin. Dan nggak mau Lebih bayarin baik nyeplit. Oh, split bill. Ya, split Oke, bill oke, kayak oke. gitu. Iya, dan setelah gue pernah juga ngobrol-ngobrol sama mantan gue ini yang bule. Oh, udah mantan. Mohon maaf. Mantan gue yang bule ini, jadi memang dia orang Eropa kan. Budaya di Eropa tuh memang kalau mereka jadian bayarnya tuh masing-masing. Oh, Even gitu. mereka PDKT pun bayarnya masing-masing, kayak makan misalnya yang satunya bayarin makan, nanti besoknya yang ceweknya yang bayarin makan. Oh gitu. Kayak gitu. Iya sih, kalau soalnya yang menurut artikel gue baca juga kayak harga diri gitu loh kalau misalnya dia dibayarin sebenarnya. Cewek-cewek Eropa. Cowok. Oh, cowok Eropa. Bukan cowok Eropa, maksud gue kayak orang luar gitu loh, Oh, yang oke, tahu diri, yang bener-bener luar ya. Bukan luar KW. Jangan ada di puncak gitu, bukan ya? Mohon maaf. Kayak gitu, mereka better nyeplit atau kalau misalnya pokoknya dia nggak mau dibayarin aja. Prinsip kemandirian kan. Iya, kayak Betul, gitu, betul. benar-benar. Terus Untungnya gue dapet bule yang pengertian sih pada saat itu. dalam artian Ya pengertian soal split bill. oke. Terus gini. Karena kita udah ngebahas buleleng nih, kan mantan tadi lu sendiri ya yang nyebut mantan lu buleleng. Udah berapa negara, Wak? Oh, perlu gue jabarin. Aduh, gue totalnya gue kayak apa ya? Kayak udah apa sih? Membawa nama baik negara kan. Ya gue setuju. Anjir. Bener udah kayak mengharumkan nama bangsa ya. Bener. Nggak tahu itu harum apa enggak ya. Ya kan mengharumkan banyak kategorinya, bisa dalam akademis, olahraga. Kalau Ya, lo kan betul. pecongan ya kan, Wak. Berapa negara udah sebut aja. Maksud gue bukan pacaran ya, tapi berhubungan, event itu dekat. Temenan, makan temenan. malam gitu, sharing apa? Sharing apa? Cerita, diskusi. Ranjang. Diskusi ya. Sharing Oke, cerita, diskusi. sharing wawasan, Oke, ilmu of course. pengetahuan. Terus berapa? Prancis, Meksiko, Jerman, Itali. Oh my god. Prancis 3. Finland. Yang paling enak yang mana? Yang enak maksudnya? Yang enak sharingnya gitu. Iya, itu maksud gue. Diajak ngobrol, ngetritnya. Iya kan, siapa tahu aja ya. Prancis. Emang yang terkenal selain terkenal romantis. Iya. Ternyata enak juga ya, Wak. Bukan enak. Iya, Iya, maksudnya enak diajak ngobrol. pola pikirnya Mereka tuh enak. hangat orangnya, hangat banget. Mau dong diangetin. Sayur basi Ada kali jadi lah. kangen. Aduh, terus. Udah ya, kayaknya itu negara itu aja deh. Itu aja. Yakin. UK. UK. UK bagian mana? Ya nggak tahu deh, gue kan cuma kayak kenalan sehari aja. Kenalan sehari. Emang lo itu dapat buleleng dari mana sih, Wak? Tinder lelam ya. Just ya guys. Oke. Kalau yang kalian pengen latihan bahasa Inggris, pengen punya teman luar betul, negeri, kalian bisa betul. download Tinder. Betul. Maksud gue ada sisi positif dari aplikasi itu juga ya, Wak. Ya, betul. Maksudnya kan banyak orang-orang yang nganggap Ya lo kan tahu gue dulu anti aplikasi-aplikasi Ember. seperti itu. oke, sekarang kan tahta gue udah gue turunin gitu. Nah makanya Cewek-cewek per aplikasian, Wak. ternyata temenan ngaruh juga ya. Gak gitu, Wak. Emang iya. Kan gue udah enggak. Oke, dari aplikasi kan kenal kayak gitu-gitu. Awalnya itu memang lu pengen make a conversation, terus maksudnya
goals lo tuh sebenarnya apa sih? Buka-buka itu cari jodoh kah? Terus apa emang cuman buat nambah teman, Ya. relasi, koneksi? Awalnya nambah teman, cuma kalau memang jodoh ya alhamdulillah nggak sih, Iya Beb? juga sih, Iya, maksudnya betul. sambil menyelam minum air ya, Wak. Semakin kita kenal sama orang baru, semakin banyak hal baru yang kita dapat. Setuju. Betul. Tapi lo nggak jualan kan di aplikasi? Anjir. Agak frontal ya, Wak. Aduh. Mohon maaf nih, temen gue nggak ada bandrolnya, Wak. Pokoknya suka sama suka, gratong. Dibongkar ya semuanya. Aduh, mohon maaf nih, di sini kita nggak ada rahasia-rahasiaan deh ya. Terus Yang gini. enggak lah, Beb, gue kan punya duit. Gue punya suka. banyak. Gue suka banget. Maksudnya jadi perempuan tuh harus independen ya, Wak. Kita nggak boleh Tahu tergantung. kartu kredit gue berapa? Of course ya I kan? see. Gue tahu banget. Selip Kalau kepepet- gaji lo pun gue tahu. Kalau kepepet kan bisa utang koperasi paling enggak. Ember. Bener. Iya, jadi ya ngapain gue cari duit di situ gitu loh. Oke, of course. Oke, terus gini deh. Balik lagi ke paradigma ya. Susah sih kita kalau ngelawan paradigma dan mentingin atau mikirin omongan orang ya, Wak. Cuman kan ini bukan rahasia umum lagi ya. I mean, kan sekarang memang fantasi lo itu kan lebih ke buleleng ya, setahu gue. Ya nggak Bukan sih? fantasi, orientasi. Orientasi sama fantasi beda. Oh ya beda ya. Lebih ke buleleng kan ya, Wak. Maksudnya lu tuh pernah kayak minder nggak sih? I mean, kan lu tahu sendiri ya. Di sini tuh mindset orang-orang yang bule demenin kan cewek-cewek yang sawen mateng, yang mbak-mbak lah kayak gitu kan. Padahal nggak semuanya. Maksud gue artis-artis pun banyak yang pacarnya bule gitu. Cuman lu melihat materi ini tuh gimana? Awalnya iya minder banget anjir kalau Minder. jalan sama bule. Mindernya? Kayak orang-orang tuh melihatnya kayak sebelah mata nggak sih, kayak Ya pasti. sampai yang di jalan di mall ya kayak sampai nengok. Iya itu maksud gue tuh. Kenapa sih Kenapa orang iya? sini tuh? Heeh. Gue keselnya gitu Bahkan loh. teman-teman gue pun kadang suka ngirimin misalnya ada foto orang ibu-ibu sama Sama bule, bule. dikirimin di foto, Oh my di god, grup. itu jahat banget gak sih? Maksud Iya. gue, even gak It was a joke ya, tapi Iya. tetap balik lagi. gimana kita nanggepinnya ya? Iya. Terus lo gimana nanggepinnya? Ya Tutup mata, biasa tutup aja sih. Telinga? Biasa Tutup aja? mata, tutup telinga. Oh. Awalnya minder tapi lama-lama kebiasa. Dari yang terbiasa lama-lama jadi biasa ya, Wak? Loh, toh gue memang pengen sharing sama nih orang, bukan gue nyari duit sama nih bule. Oke, Gitu. gue suka nih. Karena ya gue tahu, maksudnya lu tuh bukan tipikal pewong-pewong yang mata dutaan ya, Wak. Yang buat morot-morotin gitu ya, jauh ya, Wak. Even bercanda lo memang kadang suka menjurus ke sana dan orang nganggep serius gitu. Ya cita-cita nggak kesampaian. Ember ya, kalau ada yang mau, nyanyi. kalau ada yang mau ya kan. Lalu tips and tricks. Siapa tahu aja kan honey bee di sini ada yang kepengen gitu nyobain. Gimana sih rasanya tuh buleleng itu gitu, Wak. Bule-bule itu suka cewek yang confidence. Oke, terus Confidence, mandiri itu termasuk penting buat mereka. mandiri. I mean, Ya. mandirinya tuh dalam finansial atau sifat atau sikap gitu. Keseluruhan. Keseluruhan. Tapi lebih ke sikap sih, kayak Oh, yang gitu. nggak manja, yang nggak banyak drama. Oke, karena budaya beda ya. Heeh, Terus heeh. Waktu itu gue pernah ya agak-agak ngambek, terus gue dibilang overreact anjir. over. Lu ngambeknya gara-gara apa emang? Gara-gara dia nggak ngabarin gue berapa jam gitu, terus gue cuekin teleponnya dan segala macam, gue dibilang overreact. Ya udahlah. Oh my god. Terus Dan gue banyak belajar dari situ. Ah. Next nggak usah bayar amat lah. Oke. Mhm. Terus. Apa lagi? Terus apa lagi ya? Ya nyambung sih kalau mereka ajak ngomong. Even bahasa Inggris lo nggak lancar, tapi istilahnya topiknya nyambung gitu loh. Misalnya dia ngebahas soal tempat kek, apa kek. Oke. Bisa connect ya Iya, gitu ya. Kalau Maksudnya emang lo nggak tahu ya lu ya banyak nanya aja sama nih orang, ngerti nggak? Even lo nggak tahu topiknya, iya ya emang itu apa sih? Itu mereka seneng ngejelasin sesuatu.
udah kayak gayet ya Wak. Boleh. Terus apalagi ya, gue mau nanya apa ya? Apalagi ya Wak? Tetap jadi diri sendiri sih, be yourself. Be yourself. Ya. Confidence ya, pokoknya kunci utamanya tuh confidence. Even lu nggak bisa bahasa Inggris pun, paling nggak lu berusaha. Ya, bener banyak pede sih aja. ya maksudnya. Betul gue pun juga masih nggak was-was banget bahasa Inggrisnya. Apa sih lo? Ikut-ikutan aja. Ya ada penonton ya di sini 100.000. Oke, terus apalagi ya? Jomplang banget gak sih dari awal bahas gue jadi guru, terus sekarang hal-hal yang Itu kan kita ngambil sisi positifnya. ya, Maksud betul, gue betul. tadi kan kita udah ngebahas ya itulah pokoknya. Kan kalau misalnya kita kebuka pikirannya kan, kenapa? Memang nggak ada korelasinya. Maksudnya ya nggak ada yang negatif kayaknya Iya, deh. Oke. Lalu Ini lebih ke sharing pengalaman ya. sharing pengalaman biar hidup. Bisa dijadiin pembelajaran. Bener. buat Even memang siapa. kita misalnya nggak baik, ya, Ya, jangan jangan sampai ditiru, kalian ya. tuh nggak baik juga. Cukup kita aja yang nggak baik. Belajar dari pengalaman kita. Ember. Tapi kadang gini nggak sih, Wak? Orang tuh suka batu. Batunya ngelireknya ke gue banget ya. Mohon maaf nih. Abis gini kalau udah dibilangin, tetap dilakuin. Karena ada orang yang prinsipnya gue harus ngalamin dulu nih, baru Itu. gue kapok gitu loh. Itu maksud gue. Makanya kenapa tadi kita ngomong kayak gitu, yang jelek-jeleki kita. Ya kalau misalnya mereka berpikiran kayak gitu gimana? Ya sok aja. Karena kan gitu, orang-orang kadang suka batunya udah tahu istilah kata, contoh kasarnya nih ya, narkoba udah tahu menyakitkan kayak gitu kan. Ya walaupun banyak yang bilang enak ya, apa gue gak ngerti deh. Gue juga nggak Oh, oke. Tapi tetap lu mau coba dengan asumsi ya karena gue belum nyoba. Even lu sakit kan gue belum pernah nyobain sakitnya gitu loh. Oke. Jadi kejadian dulu baru deh tuh lo sadar. Ya asal kalian bisa bertanggung jawab aja Itu sih. sama apa yang kalian Lo lakuin. berani ngambil resiko, berani tanggung jawab juga. Maksud gue tahulah konsekuensi yang bakal lu dapat dari. Jadi kalau lo jatuh tindakan. lo udah ada tameng nih, gue harus ngapain gitu. Nah iya betul sih. Oke, terus apalagi ya, Wak? Kebongkar semua deh, biar mendingan kita udahan aja deh. Apalagi ya pembahasannya ya. Ini deh, karena tadi emang hobi lo nge-trip kan, tips and trick. Iya, traveling. Lo tuh lebih suka yang nge-trip sendiri atau by Ada temennya. agent gitu sih? Oh sendiri. Lebih ke sendiri. Walaupun gue bukan orang yang suka ngeplan gitu loh. Oke, I see. Tapi dengan nge-trip sendiri tuh lebih murah gak sih, Beb? Iya, gue setuju. Karena gue orangnya budgetnya pas-pasan. Mohon maaf. Peres. Enggak, maksud gue karena gini loh. Apa ya? Pasti memang ada bedanya antara agent travel sama kita Nge-trip sendiri. Iya. Cuman gue belum pernah sih pakai agent travel yang benar-benar full ya. I mean dari lu istilah kata melek mata bangun tidur di kamar sampai lu pulang ke rumah pun Diatur. diboyong mereka gitu. Enggak, paling gue tuh kayak misalnya wisatanya misal lagi ke laut terus pakai ya udah memang kita nggak mampu buat booking apa sih speedboat ya kita pakai agent karena kan mereka ada perkumpulan gitu kan orang-orang jadi barengan kayak gitu loh Balik rombongan lagi sesuai kondisi juga. sesuai ya. kondisi dan gue Selama setuju bisa sendiri ya sendiri. betul gue setuju ke lebih murah karena kita jadi apa sih compare nggak sih Iya, Wak? betul. Jadi cari-cari tahu dulu nih harga-harga. Kalau gue lebih ke nyari blog-blog orang Wak yang udah pernah traveling ke sana atau backpacker Nah, lah itu istilah juga bagus. katanya kan backpacker terus nyari-nyari kalau misalnya lu pernah ngetip sendiri nggak atau harus ada temen atau gimana? Jalan-jalan alone backpacker gitu. Nggak harus ada temen. Harus Minimal berdua. Minimal berdua. Oke. Nah, maksud gue jadi
kita bisa apa sih namanya, budgetin gitu loh. Iya. Misal kita nyewa hostel yang penginapan yang model-model hostel gitu karena berdua biasa doang aja. kayak gitu kan. Sebenarnya banyak sih tips Kayak and tricks. transportasinya juga. Tips and tricks. Malah gue lebih suka jalan ramean karena itu dia, kita bisa kali silang biaya nggak sih, Wak? Subsidi betul. silang. Kayak waktu itu kita lakuin pas ke Bali ya. Ember, berarti ya. bersebelas Itu jam. luar biasa rumput. loh ini. Bagus Hey, banget. Eto. Oke, terus apa lagi ya? Ini deh, pandangan ini masalah marriage. Marriage. Karena pastilah ya usia-usia kita, Usia kritis ya. krisis usia. Pasti lu ditanyain gak sih sama Sering orang tua? banget. Kapan mau nikah apa segala macam gitu-gitu gak sih? Iya, sering banget. Kayak tiap ada cowok ke rumah tuh kayak ibu gue kenapa nggak nikah sama dia lagi anjir. Segampang balikin tangan ya Bu Wawa. Benar. Aduh, Maksud gue, Ibu Wawa. gue nggak paham sih pemikiran orang tua tuh nyuruh nikah tuh apa gitu loh maksud Karena gue. memang budaya kita sih, Beb. Balik Iya nggak lagi. sih? Iya nggak Balik sih? lagi. Cewek kayak 30 belum nikah tuh udah kayak aduh, Udah was-was. Pikiran mereka udah ada lo kan sebutannya perawan monopause. tua. Iya, jahat Tapi ya. belum tentu dia masih perawan. Betul. Maksud gue anjing. Bener juga. Ya siapa tahu aja lagi main sepeda kan ke Galjruk Iya, jadinya nggak betul. perawan. I mean gini loh. Jadi goals dari meritnya itu loh. Apa sih yang lo cari dari pernikahan ya nggak sih? Apakah cuman status nikah aja? Ya gue juga bisa kalau cuman nyari status nikah doang kayak gitu nggak sih, Wak? Kita aja merit ya kan tahu Ember, ya merit udah yang pakai penting nggak cincin. ember. Gue pakai cincin, Wak. Maksud gue apa sih sebenarnya yang dicari dari pernikahan? Ya nggak sih? Lebih ke menurut gue ya, lebih ke apa ya? Settlement gak sih? Settle gitu loh. Kalau gue ya ngebacanya ya, Hmm. dari keinginan orang tua itu sebagai alat reproduksi, Wak. I mean Menambah keturunan. Ada ya, juga orang-orang di menjaga luar sana keturunan. nikah tapi ya mereka komit nggak pengen punya anak. Ada. Makanya maksud gue gini loh, kita ngebedah pemikiran orang-orang tua kita nih yang nyuruh buru-buru nikah. Karena kayak tadi kan cewek udah 30 tuh udah kayak was-was banget karena kan cewek ada monoposnya, Wak. Lu kalau nikah segitu terus mau hamil kapan kayak gitu kan? Betul. Pasti ujung-ujungnya ke sana, pasti punya keturunan. Iya. Dan dianggapnya kalau misalnya mereka nggak ada keturunan udah kiamat gak sih di keluarga itu kayak Iya, udah parah sih. garis keluarga tuh udah keputus gitu loh. Iya Betul. sih, iya. Gue paham. Ya gitu maksud gue, Wak. I mean sebenarnya kan kunci dari hidup atau menikah kayak gitu-gitu kebahagiaan gak sih? Iya, Wak? balik lagi ke bahagiaan Ke diri lo. Kalau misalnya lu gak bahagia menikah, banyak kok Ya, buat teman-teman yang gitu. nggak ngomongin ya. I mean gini loh, even itu orang tua, maksud gue kalau gue masih bisa explain ke orang tua gue kenapa gimananya. I mean aduh, gue mau ngomong apa, gue lupa anjing. I mean kayak kalau kita ngedengerin event itu orang tua secara mentah-mentah nggak bakal ada habisnya. Abis lo merit apa? Pas udah berhenti nyuruhnya, pertanyaannya. Enggak lah, kapan punya momongan? Kapan punya momongan? Momongannya udah ada, Udah kapan ada. nambah lagi? Nah, terus biaya sekolahnya udah ada belum? Masa sekolahnya di situ sih? Atau sebelumnya kok anaknya belum bisa ini sih jalan atau Nah itulah orang ya, memang mereka lebih suka mengajukan pertanyaan terhadap apa yang orang lain belum punya gitu loh. betul. Kenapa mereka nggak nanyain gimana anaknya udah bisa ngapain aja? Itu kan Betul. lebih seneng gak sih kita nyeritain perkembangan anak kayak even gitu. apapun, perkembangan karir, perkembangan apa gitu loh. Oke. Dibanding harus nanyain yang belum tuh orang punya gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi Be, kayak- kapan lu punya mobil gitu? Kan Iya. gak enak ya. Kayak kapan-kapan deh. Ya kayak gitu ya kan. Iya, Jadi bener. kayak mikir apa sih nih orang kayak gitu loh, Wak. Kalau lo sebenarnya lo tuh ada kayak target gak sih untuk kesana?
Dulu sih ada ya, waktu gue SMA, kuliah pasti ada lah. Gue Pasti. pengen nih nikah di umur 25 sampai 27. Udah. Sekarang udah mau 27. Ya udahlah, kalau ada aja Iya, jodohnya. jodohnya. Cuman kalau gue mandangnya gini ya, nggak tahu nih ya pemandangan hani-hani kita yang di luar sana. Maksud gue, cewek ketika dia punya power, I mean, lu kan wanita karir, Yes. pinter pula, Amin. cantik ya lumayan. Maksud gue, cowok tuh jadi lebih minder gak sih? Karena gue sebagai cowok, walaupun bentukan gue begini ya, gue tuh harus. Maksudnya apaan Enggak. bentukannya begitu? Maksud gue ya, mana ada sih cowok pakai lipen goblok. Ay, cowok-cowok Korea. Iya benar, Korea doang, Indonesia enggak. Udah deh, kan Indonesia negara unik. Ribet. Plus Udah kayak gitu. Kan ngomong apa sih tadi, Wak? Gue lupa. Lo sebagai laki Oh, walaupun iya. bentukannya gini ngelihat cewek yang ada karirnya Agak pintar. minder karena nggak bisa menutup kemungkinan. Walaupun kita udah ada kesetaraan gender, tapi kalau masalah dalam keluarga atau dalam apa sih hubungan, partnership. gue tuh cowok tuh harus lebih di atas. Kalau gue ya mikirnya Ada juga kok cowok yang mau kondo. modal kontol. Itu beda ya, itu itu beda. Balik lagi ke tergantung ke Tergantung kok. pemikiran masing-masing orang. Setuju, cuman kebanyakan gue lihat cewek-cewek yang wanita karir, karena gue banyak temen-temen gue yang wanita-wanita karir yang gajinya udah 2 digit segala macam. Wow. Itu tuh mereka kayak apa, mereka keasikan apa namanya, keasikan kerja atau gimana, jadi nggak mikirin tentang pernikahan. Cuman kayak orang tuh jadi kayak ngejaga jarak malah karena minder, Wak. Oh gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu. Terlebih lu penghasilannya lebih besar dari dia, terus lu lebih dia tahu dari pintar. mana penghasilannya? Lu tahu dari mana penghasilan Ya, cewek akan lebih besar dari lu? nama- Dari gaya hidup juga kali ya. Satu, namanya kita misalnya PDKT-an, kita tahu lah. Iya, Masa iya sih. kita nggak terbuka, lo kerja di mana, di perusahaan ini ya kan, Ya, lu apa cari segala tahu macam. ya range Ya gaji di kan, perusahaan ini nah berapa, maksud gue tuh kayak gitu. Kalau gue I tuh see, pemikirannya I see. gitu. Makanya tuh kadang kayak apa ya, untuk kesetaraan gender di bidang itu tuh agak buat minder cowok sih. Kalau misalnya si ceweknya ini lebih dari dia. Kalau gue nggak tahu deh kalau yang lain. Positifnya bagus dong. Bisa nggak sih dijadiin motivasi sama cowok itu bisa buat lebih giat lagi kerjanya, bisa lebih berkembang lagi karirnya dan Bisa. segala macamnya. bisa itu bisa banget. Cuman yang tadi gue bilang, ketika lu punya power, perempuan lu punya power, lu kayak congkak sedikit ya sih? Pasti. Nah, Jangankan di Itu soal, maksud gue. jangankan di soal finansial, karir, dengan cara dia nge-treat kita tahu dia kayak cinta banget nih orang sama gue. Yang tadi lo bilang. Ah, kayak gitu. itu Apalagi bisa bikin kita besar kepala. nah egois iya dengan sih, baik. itu istilah kata ya kasarnya kalau mama agam bilang, ya lu makin diinjek. Iya. Ya nggak sih? Kayak gitu, Wak, maksud gue. Oke, kayaknya cukup ya. Kita sampai di sini dulu ceritanya. Sebenarnya banyak banget topik dan pembicaraan yang jangan deh, bahaya. lebih enak kalau lagi mabok, Wak. Jadi nggak ada filter. Oke, Ambil nih. thank you ya. Ya. Udah mau ngocok bareng ya kan. Nggak berasa ya udah 2 jam, Be. Peres lagi Ngana. Pokoknya see you. Makasih udah sempetin nonton. Thank you juga semuanya. Be. Udah luangin waktu ya, sama-sama sayang. Udah ngeluangin waktu buat nonton, buang-buang kuota. Pokoknya see you deh di ngocok-ngocok lainnya bersama pokoknya orang-orang yang spesial. Unpredictable guest ya. Unpredictable guest. Dan dia pun gua ajakin itu nanya topiknya apa. Iya, gue nervous, gue harus belajar dulu nih. Gua bilang gini, Gue takut kayak di enggak, gua bilang enggak ada. Gua bilang ntar lo kalau misalnya gua kasih tahu lo belajar dulu. Maksud gue di sini tuh kan kita ngobras Iya. aja, Wah, ngobrol-ngobrol berdasarkan bareng. real experience. Real experience dan Betul. benar-benar no eto-eto, nggak
yang harus Nggak yang terkonsep sobijak, apa nggak yang memang gitu, ini enggak. diri elu gitu, makanya gue Iya. bikin section ngocok ngobrol atau ngobras bareng ya kesana tujuannya buat memang benar-benar kita ngobrol kayak layaknya temen, gak ada yang tutup-tutupin, gak ada yang dipinter-pinterin, gak ada yang dibego-begoin kayak gitu loh. Apalagi sama Hanibi juga kan yang mungkin sebagian udah kenal atau yang belum, bahkan bisa lebih kenal lagi ya kan. Iya, betul. Kalau mau aja ya udahlah. Kalau ada pertanyaan, Boleh. komentar, apapun Boleh. kalian pengen sharing sesuatu bisa di komentar ya Beb ya. Boleh komen Atau langsung DM ke Beriti. boleh pokoknya gue sih ada yang nonton bersyukur, kalau nggak ada ya udah. Maksud gue tuh gue nggak yang benar-benar nge-push banget gitu loh, nggak yang benar-benar ngebangun buat apa sih, maksudnya nggak ambisius banget gitu loh buat jadi kayak profesional iya gitu, iya gitu benar gue tuh lebih kayak pikiran gue tuh oke, mungkin ekspektasi cita-cita pengen, cuman gue lebih kayak ke apa sih namanya sharing ini tuh gue jadiin kayak memori aja gitu loh. Memori yang bisa gue at least nanti kita 5 tahun lagi gue udah kangen, nikah atau apa gue buka YouTube ini atau misalnya gue udah nggak ada loh, kangen sama gue ya, bisa ya kan misalnya ya, jadi kan ini bisa jadi bahan memori kita gitu betul, loh. Gue betul, sih lebih ke sana Oke, thank you. Pokoknya see you, bye bye ya on the next video. Mwah.